Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita beribadah dengan sukacita untuk mensyukuri segala berkat dan penyertaan Tuhan bagi kita sepanjang 1 minggu ini. Yesus, sumber kehidupan, menyediakan segala berkat dan kekuatan bagi kita di dalam menjalani masa-masa sulit di tengah serangan wabah COVID saat ini. Berulang kali Yesus menguatkan dan berjanji bahwa Ia akan menyertai kita sampai akhir zaman tiba. Kita patut bersyukur mengingat kasih setianya yang besar. Yesus, sumber segala berkat, memelihara dan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Oleh karena itu, marilah kita tetap bertekun dalam doa dan ibadah sekalipun bebanmu hidup terasa berat. Jika dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya, maka orang yang takut akan Tuhan akan mendapat keselamatan. Maka di hari Minggu ini kita ingatkan untuk saling menguatkan dan saling membantu, menjauhi ketamakan yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Di tengah kondisi saat ini, nyatakanlah ibadahmu dengan belas kasih terhadap sesama, karena perbuatan yang baik adalah ibadah yang sejati. Aku hendak memuliakan Tuhan dengan segala yang ada padaku dan berusaha menolong sesama walau dalam keterbatasan, sebab firman-Nya mengatakan, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Marilah kita menghadap hadirat Tuhan. Mari kita puji Dia dengan suara nyaring. Kita puji Dia agar namanya berkumandang di seluruh bumi, dan supaya semua orang tahu apa yang telah diperbuat Allah bagi kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1 sampai 3. Pada ayat yang ketiga kita bangkit berdiri.
di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami di dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 216 ayat 1 dan 3. Berlimpah sukacita di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, berlimpah kasih Yesus di hatiku, berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Hukum Taurat. Sudah 4 bulan kita beribadah di rumah masing-masing. Saat ini kita rindu untuk duduk bersama-sama saudara-saudara seiman di gedung gereja. Ingatlah bahwa rumah kita juga adalah gereja-gereja kecil. Bahkan tubuh kita adalah bait Allah yang sesungguhnya. Kuduskanlah hari Minggu dan tetaplah beribadah dengan tulus, sebab akan tiba saatnya kita bertemu di bait-Nya yang kudus. Ya Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Saudara-saudara seiman, marilah kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat yang keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaan-Mu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Tuhan Allah-Mu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anak-Mu laki-laki atau perempuan,
pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari NKB nomor 203 ayat 1 dan 2. Pada ayat yang kedua kita bangkit berdiri. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau mengetahui apa yang menjadi keinginan kami. Engkau mengetahui setiap tindakan dan pikiran kami. Engkau menganggap kami sebagai biji mata yang berharga. Engkau begitu mengasihi kami, anak-anak-Mu. Di dalam kekosongan dan kesepian hidup, kami sering jatuh dan berbuat dosa di hadapan-Mu. Kadang kami beribadah dan melayani Engkau, namun tidak sepenuh hati. Ampunilah kesalahan kami, baik di dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan yang kami lakukan. Lepaskanlah kami dari belenggu dosa yang mengikat kami sehingga bisa terbebas dan beroleh pengasihan. Di tengah kehidupan kami yang penuh dengan dosa, Engkau justru memberikan kesempatan kepada kami untuk datang dan bertobat. Engkau tidak menolak kami. Kiranya Engkau melawat dan menjamah hati kami, agar kami bisa hidup seturut dengan kehendak-Mu. Marilah kita merendahkan diri, berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku
dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tetapkanlah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa dan kesalahan kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari NKB nomor 196 ayat 1 dan ayat 2. Yang tidak
Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di minggu pertama setelah Trinitatis tertulis di Amsal 22 ayat 22 sampai dengan 29. Marilah kita membacanya secara responsoria. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1 dan 2. Pada ayat yang kedua kita bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman di seluruh dunia mengucapkannya. Kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta jemaat.
Shalom. Majelis HKBP Serpong menyampaikan selamat melaksanakan ibadah minggu di rumah kita masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Warta Jemaat Minggu 14 Juni 2020. Nama minggu kita adalah minggu pertama setelah Trinitas. Artinya ketritunggalan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Topik minggu ini adalah jauhilah ketamakan. Ibadah minggu online. Saat ini kita masih melaksanakan ibadah minggu secara online di rumah kita masing-masing yang dimulai pada pukul 8 WIB, dan ibadah anak sekolah minggu digabung menjadi satu yang dimulai pukul 9.30 WIB. Kiranya seluruh rangkaian acara berjalan dengan baik dan lancar sebagai ungkapan syukur dan ketaatan kita kepada Tuhan. Anak lahir. Pada hari Sabtu 6 Juni 2020, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak perempuan kepada keluarga Amang Raymond Stefanus Tarigan, Ibu Debbie Ratnawati Boru Pasaribu. Alamat Kampung Baru Pakulonan, Masuk Wake Ebenezer. Marilah kita doakan supaya ibu dan anak yang baru lahir dalam keadaan sehat. Jemaat baru. Pada Minggu 14 Juni 2020 telah diterima menjadi jemaat HKBP Serpong keluarga Richard Gandama Silain, Ibu Marta Risma Duma Boru Siregar, beralamat Kompleks Seknek, Wake, Philadelphia. Pada Minggu 14 Juni 2020 telah diterima menjadi jemaat HKBP Serpong keluarga Fernando Sitorus, Ibu Esther Nurahati Boru Manalu, beralamat Perumahan Duta Bintaro, Masuk Wake Galilea. Dan pada Minggu 14 Juni 2020 juga telah diterima menjadi jemaat HKBP Serpong keluarga Jeffrey Hutapea, Ibu Mimi Boru Malau, beralamat Perum Pondok Jagung, Masuk dalam Wake Yerusalem. Dan pada minggu ini 14 Juni 2020 juga telah diterima kembali menjadi anggota jemaat yang sebelumnya sudah diwartakan menjadi anggota jemaat pindah, yaitu keluarga Leonardo Parningotan Siregar, Ibu Loisa Melvana Boang Boru Manalu dengan 2 orang anak, beralamat di Villa Dagotol di Wake Sion. Marilah kita doakan supaya menjadi jemaat yang aktif di gereja kita. Jemaat pindah. Mulai minggu ini 14 Juni 2020 tidak menjadi anggota jemaat HKBP Serpong, yaitu keluarga Nimrod Lubis, Ibu Taripar Emile Boru Tambun bersama 3 orang anak. Alamat di BSD Wake Sion, karena jemaat tersebut telah pindah ke gereja GKI Serpong. Anggota jemaat Parguru. Mulai minggu ini 14 Juni 2020 telah diterima menjadi anggota jemaat Parguru, yaitu Amang Matias Simanjuntak. Alamat di Gading Serpong, Masuk Wake Ebenezer. Kegiatan kategorial dan pertanian week secara online. Sehubungan dengan situasi pandemi COVID-19, Majelis menghimbau agar kegiatan-kegiatan kategorial dan pertanian week dapat dilakukan secara online dari rumah kita masing-masing. Bagi yang akan melaksanakan kegiatan kategorial dan pertanian week dapat berkoordinasi dengan sekretariat untuk acara dan pelayanan. Demikian warta jemaat kita di minggu ini. Marilah kita bersatu di dalam doa.
Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan sorga, kami puji nama-Mu yang besar atas segala rencana Tuhan dalam hidup kami. Kepada kami, jemaat HKBP Serpong, di mana kami boleh menikmati firman Tuhan di minggu ini, menikmati kebaktian kami walaupun dalam kondisi online. Kami bersyukur di masa pandemi ini kami masih diberikan kekuatan, kebaikan Tuhan, sehingga kami dimampukan boleh berkumpul bersama keluarga kami di rumah untuk mendengarkan firman-Mu secara online. Tuhan, kami boleh bersama-sama berdoa saat ini Tuhan, buat situasi di negara kami, di mana wabah virus COVID-19 telah merenggut nyawa teman-teman saudara yang kami cintai. Kiranya Tuhan memberikan kebaikan melalui kami untuk bisa menemukan vaksin atau obat yang dapat menyembuhkan kami dan membebaskan kami dari serangan virus COVID-19 ini. Kami berdoa juga kepada pemerintah Indonesia yang secara bertahap mempersiapkan mulainya tatanan hidup normal baru atau new normal secara bijak, agar kami Tuhan berikan hikmat untuk dapat mengikuti protokol kesehatan pencegahan COVID-19 secara ketat dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan juga kami berdoa untuk pemulihan ekonomi Indonesia yang saat ini terdampak berat oleh COVID-19 dan antisipasi dampak pandemi yang masih berlangsung di sektor kesehatan, sosial, pendidikan, dan sektor-sektor lainnya ya Tuhan. Dan juga kami berdoa bagi aparat keamanan untuk dapat menangani stabilitas keamanan dan kedamaian di Republik Indonesia ini. Berikan Tuhan kesatuan hati jemaat bagi kami di HKBP Serpong untuk tetap memiliki kerinduan mencari Tuhan walau aktivitas gereja masih dibatasin sementara waktu ini dengan ibadah online. Namun kami, Tuhan, agar tetap setia dalam mengikuti kebaktian-kebaktian kami, baik itu kebaktian online hari Minggu, maupun kebaktian kategorial, maupun kegiatan-kegiatan, baik itu di lingkungan kami, maupun di keluarga kami. Tuhan senantiasa juga ikut serta kami di HKBP Serpong akan mengadakan proses periodisasi kepengurusan. Kiranya Tuhan menyertai kami sehingga boleh terpilih pekerja-pekerja yang benar-benar memberikan hatinya kepada Tuhan untuk setiap rencana dan kegiatan di gereja HKBP Serpong ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi pelayanan kami lewat tim peduli COVID di HKBP Serpong. Semoga kami dapat melayani masyarakat, anggota jemaat ataupun lingkungan kami yang berdampak langsung pada situasi kondisi pandemi COVID-19 ini. Pakailah kami Tuhan melalui tim peduli kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk penguatan dan pemeliharaan kehidupan dan ketahanan keluarga jemaat kami. Keluarga kami selama kondisi di pandemi ini, agar Tuhan selalu berikan kesehatan, damai sukacita, memberikan semangat, dan juga semangat yang terhubung walaupun melalui online, dan juga pertumbuhan di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Mampukan keluarga jemaat kami Tuhan menjadikan momen pandemi ini sebagai kesempatan, peluang melakukan sesuatu yang bermakna dan bermanfaat bagi pribadi kami, keluarga, pekerjaan, bagi gereja, dan juga kepada sesama kami. Kami mau berdoa Tuhan buat pergumulan hidup kami, pergumulan hidup jemaat-Mu yang mengalami kesulitan ekonomi, pekerjaan, usaha, sakit penyakit, tekanan hidup, dan juga lain-lainnya Tuhan. Agar Tuhan ikut serta dalam memberikan kekuatan dan hikmat untuk melewati segala pencobaan dan tetap melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami, keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi.
begitu banyak pergumulan, begitu banyak harapan yang boleh kami ingin sampaikan kepada Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, hikmat-Mu, penyertaan-Mu, Roh Kudus-Mu menemani kami dalam melewati masa-masa hidup kami di situasi COVID-19 ini. Ampuni segala dosa kami Tuhan, dan biarlah segala anugerah-Mu tidak terhalang oleh karena dosa kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari PKJ nomor 15 ayat 1. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Horas madita saluna. Kabar baik bagi kita di minggu pagi hari ini, minggu pertama sesudah Trinitatis. Firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Demikian bunyinya. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya,
Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang pagi, siang, petang, dan malam? Uang. Uang, uang, bukan Tuhan Yesus. Itu kata lagu sekolah minggu. Tohodo tahena indok niat deya kamanginang. Benarkah kata-kata lagu itu, saudara-saudara? Ya, benar ya. Mungkin kita termasuk di dalamnya. Berangkat pagi, pulang malam. Di masa pandemi pun work from home demi uang. Dan orang mencari uang bukan hanya sekedar untuk mencari nafkah. Orang mencari uang bukan hanya untuk mencukupi sandang, pangan, papan, tidak. Tapi orang mencari uang supaya punya banyak uang. Orang mencari uang supaya menjadi kaya. Pertanyaannya, salahkah menjadi kaya? Tidak. Menjadi kaya bukanlah dosa. Menjadi kaya tidak bertentangan dengan firman Tuhan dan tidak ada satu ayat Alkitab pun yang melarang orang menjadi kaya. Bahkan, kaya adalah salah satu berkat Tuhan. Tetapi banyak ayat Alkitab yang bernada negatif tentang kekayaan, tentang orang kaya. Banyak ayat-ayat Alkitab yang mengingatkan agar kita berhati-hati dan bijaksana terhadap harta kekayaan. Salah satu ucapan Yesus yang keras tentang orang kaya di Matius 19 ayat 24. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah, kata Tuhan Yesus. Lalu Rasul Paulus di 1 Timotius 6 ayat 9-10 juga mengingatkan, mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, dan ke dalam berbagai yang mencelakakan,
yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Akar segala kejahatan bukan uang, tapi cinta uang. Jangan salah, saudara ya. Paulus tidak mengatakan akar segala kejahatan adalah uang, bukan. Uang tidak pernah bersalah, saudara. Manusia yang bersalah. Cinta uang itu kesalahannya. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita tentang bagaimana sikap yang benar terhadap harta, terhadap materi. Sebagaimana topik kita minggu ini, topik firman Tuhan hari ini, sebagaimana tertulis di dalam almanak adalah jauhilah ketamakan. Pasiding mahamokuson. Agak keras ya bahasa Bataknya ya. Molomokus, kata Batak bahasa Indonesianya itu rakus. Ya, bahasa halusnya dalam bahasa Indonesia tamak, serakah itu. Dalam perumpamaan yang Yesus sampaikan di perikop ini sebenarnya hal yang biasa terjadi atau boleh dikatakan hal yang lumrah terjadi dalam hidup manusia. Tapi dalam perumpamaan ini Yesus mau menyampaikan makna pengajaran yang dalam. Dikatakan ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Saudara perhatikan pertanyaan itu. Adakah yang salah dengan kalimat pertanyaan orang kaya itu? Apakah yang harus aku perbuat? Ada yang salah di situ? Tidak ada yang salah dengan kalimat pertanyaan itu. Tapi ada yang kurang. Dan karena kalimat itu kurang, ada yang tidak diucapkan, maka kalimat pertanyaan itu menjadi salah. Apalagi ketika ia melanjutkannya dengan kalimat berikutnya. Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Perhatikan kalimat-kalimat yang ia ucapkan, saudara. Semua kalimat itu berfokus pada dirinya sendiri. Apakah yang harus aku perbuat? Aku akan mendirikan lumbung yang lebih besar. Apa yang kelihatan dari kalimat ini? Apa yang diekspresikan oleh kalimat ini? Orang kaya itu merasa hasil tanahnya yang berlimpah itu adalah hasil tanah dia sendiri, hasil keringat dia sendiri, hasil kerja dia sendiri, milik dia sendiri. Di situ kesalahannya. Kenapa salah? Ia lupa bahwa tanah dan hasilnya yang berlimpah itu adalah berasal dari Tuhan. Bahwa hasil tanah yang berlimpah itu adalah berkat Tuhan. Ia lupa bahwa ada Tuhan yang bekerja di situ. Ada peran Tuhan di dalam hasil tanahnya yang berlimpah itu. Ia tidak berkata, aku mengucap syukur Tuhan, tidak. Bahkan ia tidak ingat pada hukum Yahudi. Apa itu? Aku akan mempersembahkan perpuluhanku atau 1/10 dari hasil tanahku kepadamu Tuhan. Aku bersyukur. Tidak ada kata-kata itu dalam kalimat yang diucapkan orang kaya itu. Semua berfokus pada dirinya sendiri. Perhatikan kalimat berikutnya. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tabunayate. Ia berpikir hasil tanahnya itu akan mencukupi kebutuhan hidupnya beberapa tahun. Dia tinggal hidup tenang, makan, minum, tidur, bersenang-senang, menikmati hasil tanahnya. Itu rencana dia. Apakah rencana itu bagus, saudara? Apakah itu rencana yang bijak?
rencana manusia tidak selalu sejalan dengan rencana Tuhan. Manusia berencana, tetapi Tuhan jualah yang menentukan. Lalu apa kata Tuhan Allah? Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Ternyata rencananya gagal. Bahkan hasil tanahnya yang berlimpah itu tidak bisa dia nikmati. Justru orang lain yang menikmatinya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, siapa yang tidak ingin kaya? Siapa yang tidak ingin punya uang banyak? Siapa yang tidak ingin punya harta melimpah? Wajar kan manusia pengen kaya, pengen punya uang banyak. Apalagi di zaman sekarang ini, saudara. Kita hidup di zaman yang semakin materialis, semakin hedonis. Kehidupan kita sekarang setiap hari dikelilingi, dicekoki, diperhadapkan dengan dunia yang semakin materialistis. Mungkin kita sudah terbiasa, sehingga menganggapnya biasa, atau bahkan kita jadi tidak sadar lagi. Sebab tiap hari, tiap saat kita menghadapi, mendengar, membaca, melihatnya. Apa itu? Iklan. Di jalan, di TV, di radio, di medsos, di gadget, di mana-mana ada iklan. Semua menawarkan benda, barang, jasa, hiburan, dan lain-lain. Dari obat demam sampai wisata keliling dunia ada di iklan. Dan pertanyaan banyak orang yang sering muncul di medsos belakangan ini, saudara, di era pandemi yang sudah mulai ya, PSBB-nya sudah mulai dikurangi. Pertanyaan orang banyak di medsos adalah, sesudah pandemi COVID-19 berakhir, kemana Anda akan pergi? Pertanyaannya pergi, maksudnya pergi kemana? Bersenang-senang. Emang gak bosen apa 3 bulan di rumah terus, kan gitu kan? Sudah banyak orang yang kakinya gatal atau kakinya sudah ingin jalan-jalan ke mall, atau kalau dia punya banyak uang dia ingin jalan-jalan ke luar negeri. Semua ditawarkan. Dan semua yang ditawarkan itu kan harus pakai uang kan, saudara? Ada yang gratis enggak itu? Di iklan itu semua harus pakai uang kalau kita mau memperolehnya. Sementara itu, saudara, mungkin saudara pasti tahu juga ya, setiap tahun majalah Forbes mengeluarkan daftar 100 orang terkaya di dunia. Itu tiap tahun itu selalu keluar dan bisa berubah-ubah urutannya ya. Tadinya yang mungkin di urutan 99, tahun berikutnya tiba-tiba melonjak ke urutan 50, atau ada pendatang baru dan sebagainya dan sebagainya. Lalu ada yang edisi Asia, daftar 100 orang terkaya di Asia. Lalu ada juga di Indonesia, daftar 10 orang atau 50 orang terkaya di Indonesia. Pertanyaan saya pribadi adalah, ada nggak manfaatnya daftar itu buat saya? Adakah manfaat daftar 100 orang terkaya di dunia atau di Indonesia itu buat saudara? Atau adakah manfaatnya buat HKBP Serpong? Atsugari peadong didaftari dengan samarga niba, misalnya ya. Seandainya pun ada yang semarga dengan saya, radak pula dong pakor hornati. Manfaatnya juga nggak ada gitu. Tapi itulah dunia. Dunia punya ukuran keberhasilan. Dunia punya ukuran bagi yang namanya sukses. Dan ukuran keberhasilan, kesuksesan dunia adalah materi, kekayaan. Maka tiap tahun keluar daftar itu. Inilah daftar 100 orang terkaya. Maksudnya ini loh daftar orang-orang yang sukses, yang berhasil. Ukuran kesuksesan menurut dunia adalah kaya. Dan saudara, itu pun bukan hanya di majalah Forbes. Ukuran keberhasilan, kesuksesan orang Batak
Di ngotamu tahya kamangina, do tahya ukuran ni halak bata, molo di taringot tu kesuksesan, keberhasilan. Apa itu? 3H. Ahama itu luhai. Yang nomor 1 apa? H yang nomor 1. Jangan dibolak-balik urutannya ya. H yang nomor 1 adalah hamoraon. Itu ukurannya, materi. Dari hamoraon baru hagabeon. Molo dung dapok hamoraon dot hagabeon baru pe sangat maimana. Menurut ukuran mihalak kita. Maka dari itu orang Batak selalu berusaha asa mamora supaya menjadi kaya. Sementara pengkhotbah 5 ayat 10 berkata, mengingatkan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia, kata pengkhotbah. Amanginang saudara-saudara, jangan-jangan saudara pun pernah berpikir seperti orang kaya dalam perumpamaan Tuhan Yesus ya. Jangan-jangan kita pernah berangan-angan, ngelamun, marangan-angan, mulut hata-bata kata. Kalau aku punya uang, kalau aku punya tanah, kalau aku punya harta, kalau aku punya ini, itu, kalau aku punya kekayaan yang banyak, maka aku akan berkata, tenang maho ali todiku. Tenang maho amatta inata, ya. Nikmatilah, makanlah, minumlah, tidur santai, jalan-jalan. Nikmati hidup ini. Bagi saudara-saudara yang pernah atau mungkin sekarang sedang berpikir seperti itu, ingat saudara, kita lahir ke dunia tidak membawa apa-apa. Kita juga akan meninggalkan dunia ini juga tidak membawa apa-apa. Karena itu syukuri dan nikmati apa yang saudara miliki sekarang. Dan Tuhan Yesus melalui firman hari ini mengingatkan, jangan serakah, unang mokus, jangan tamak. Di Markus 8 ayat 36 Yesus mengingatkan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya. Dan ternyata saudara, banyak orang rela menggadaikan jiwanya, menggadaikan harga dirinya demi materi. Dan kisah seperti ini sudah terjadi sejak zaman perjanjian lama. Ada satu cerita yang pasti saudara, ibu Amanginang, saudara-saudara ingat ya. Kisah tentang kerelaan memperoleh materi sampai rela memberikan hak kesulungannya. Isemai tahe? Siapa itu? Esau. Hanya demi semangkuk bubur kacang merah dia rela. Baiklah, hak kesulunganku, aku sebagai yang sulung kuberikan padamu. Yang penting aku dapat bubur ini. Kecil kali, murah kali. Hak kesulungan itu hanya seharga semangkuk bubur kacang merah. Dan zaman sekarang mungkin ekspresinya lebih hebat dari itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita melihat perikop ini, Yesus menyampaikan perumpamaan ini tadi karena berawal dari pertanyaan, ya, pertanyaan seorang dari antara orang banyak. Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Saudara, kira-kira apa yang mendasari orang itu sehingga dia meminta Yesus agar menyuruh saudaranya berbagi warisan dengan dia? Kenapa harus Tuhan Yesus? Pasti ada dasarnya kan? Apa alasannya? Ya, dia melihat sosok Tuhan Yesus yang punya wibawa. Mungkin dia juga sering dengar, wah ini pribadi ini yang bernama Yesus ini bisa berbuat tanda mujizat. Ya, semacam simsalabim begitu. Lalu dia berharap Yesus berkata simsalabim, lalu kakaknya itu, saudaranya tiba-tiba, ya sudahlah kita bagi-bagi. Itu mungkin yang diharapkan. Dia butuh pembelaan, dia butuh dukungan itu. Tapi dasar yang paling utama bukan itu. Dasar yang paling utama adalah apa? Keinginan.
Ada keinginan di dalam diri orang itu. Dan Yakobus 1 ayat 14-15 mengingatkan, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu telah matang, ia melahirkan maut. Keinginan. Jadi keinginan ternyata itulah sumber dosa. Keinginan dalam bahasa Rasul Paulus itu tadi, keinginan ada rasa cinta di situ ya. Akar kejahatan cinta uang, keinginan akan uang. Kalau kita cinta kan ada rasa keinginan untuk memiliki. Lalu Yesus menjawab orang itu bahwa dia bukan hakim. Dia bukan pengacara yang bisa membela dia atau mengurusi soal pembagian warisan. Mengapa Yesus berkata begitu? Ini sedikit latar belakang, saudara-saudara ya. Kenapa Yesus menjawab begitu? Sebab hukum Yahudi sebenarnya sudah mengatur soal pembagian warisan. Kita bisa baca itu di Ulangan 21 ayat 17 ya. Jadi bila ada dua bersaudara, abang adik, maka yang sulung mendapat 2/3, adiknya mendapat 1/3. Itu hukum Yahudi. Tapi bila saudara bersaudara abang adik banyak, lebih dari 2, maka selalu yang sulung mendapat bagian yang paling besar. Itu hukum Yahudi. Maka bila mereka kurang jelas atau menghadapi masalah soal pembagian, bukan ke Tuhan Yesus datangnya. Mereka bisa pergi menemui orang yang kompeten dalam hal itu. Siapa? Imam. Sebab imam di Yahudi bukan hanya mengurusi soal agama, tapi juga soal hukum. Lalu Yesus melanjutkan dengan kalimat, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Yang dimaksudkan di sini ketamakan bukan hanya tentang orang yang ingin memperoleh lebih dari apa yang dia miliki, tapi juga kepada orang yang merasa yakin bahwa dia berhak atau pantas memperoleh sesuatu untuk dirinya, seperti orang ini tadi dalam yang bertanya kepada Tuhan Yesus ini di perikop ini. Orang itu menuntut warisan orang tuanya sebab dia merasa berhak, merasa pantas menerima. Apakah setiap orang berhak atas warisan? Iya, menurut hukum, bila memang ada yang dibagikan. Sebagai anak dia berhak. Tetapi Yesus mau mengungkapkan persoalannya bukan soal warisan, tapi soal sikap yang benar terhadap materi dan harta kekayaan. Ibu bapak, saudara-saudara, jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dalam perspektif Kristen, harta, materi, kekayaan memiliki 5 unsur atau 5 aspek atau 5 dimensi penting yang perlu kita pahami dan kita ingat. Apa saja itu? Yang pertama, Tuhan adalah sumber segala sesuatu, termasuk materi, uang, harta kekayaan yang kita miliki. Kita harus mengakuinya bahwa semua adalah berasal dari Tuhan. Yang kedua, kita adalah penerima, tidak berhenti di situ. Kita adalah penerima tapi sekaligus pengelola, memanage. Ingat apa yang difirmankan Tuhan Allah pada penciptaan ketika pertama kali Allah menciptakan Adam dan Hawa? Manajerial, itu tugas manajerial. Semuanya ini boleh kamu makan, tapi artinya harus dikelola, dipelihara. Dan kita bukan hanya penerima, tapi pengelola, tapi juga penyalur. Jadi ada 3. Penerima, pengelola, dan penyalur. Artinya kita juga berkewajiban membagikan, berbagi atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Aspek yang ketiga, sesama manusia sebagai penerima. Apa yang Tuhan beri itu ternyata tidak pernah dikhususkan hanya untuk satu orang. Untuk saya,
untuk saudara atau untuk keluarga saya atau untuk satu kelompok, tidak. Tapi ada juga yang berhak atas segala harta yang diberikan Tuhan kepada kita. Siapa yang berhak? Yang pertama tentu Tuhan. Loh, bukankah Tuhan yang memberikan kepada saya? Kenapa Tuhan juga berhak atas itu? Perpuluhan, saudara. Ucapan syukur. Atas apa yang kita terima, kita juga patut bersyukur. Dan dari 10, kalau saudara terima 10, Tuhan cuma minta 1. Yang 9 buat saudara. Tuhan cuma minta 1. Itulah perpuluhan. Lalu yang kedua, siapa lagi yang berhak? Sesama manusia. Melalui apa yang kita sebut dengan istilah pelayanan diakonia. Seperti sekarang di masa pandemi COVID, kita tahu ada banyak saudara-saudara kita seiman, termasuk anggota jemaat kita yang terdampak secara ekonomi. Disinilah gereja bergerak, di sini kita bergerak, melayani, berbagi. Lalu aspek yang keempat atau dimensi yang keempat adalah carilah dengan cara yang benar. Loh, emang bisa orang mencari harta dengan cara yang tidak benar? Bisa, banyak. Tapi firman ini mengingatkan kita, carilah dengan cara yang benar. Bagaimana cara mencari yang benar? Kerja. Ingat 2 Tesalonika 3 ayat 10, barang siapa tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jelas itu. Barang siapa yang tidak mau bekerja, janganlah dia makan. Jadi cara yang benar mencari materi adalah kerja. Lalu yang terakhir, aspek yang kelima, saudara, jangan lupa bersyukur. Terimalah semua yang saudara terima dari Tuhan dengan ucapan syukur. Untung banyak, mengucap syukur. Untung sedikit, mengucap syukur. Rugi sedikit, mengucap syukur. Rugi banyak, juga mengucap syukur. Saudara punya sedikit atau banyak, syukurilah. Nikmati dan syukuri. Itulah aspek-aspek yang berkaitan, yang penting di dalam uang, di dalam persoalan uang, harta atau materi. Saudara-saudara, harta kekayaan adalah berasal dari Tuhan. Tempatkanlah dia pada posisi yang benar. Kelolalah dia dengan cara yang benar. Carilah dia dengan cara yang benar. Uang, harta, materi adalah alat, bukan tujuan. Tujuan hidup kita adalah apa, saudara? Apa tujuan hidup kita? Kebahagiaan. Lebih dari itu, keselamatan. Tujuan hidup kita adalah hidup kekal di surga. Itu tujuan hidup kita. Dan di dalam pengelolaan uang atau harta yang kita miliki, jangan lupa berikan kepada yang berhak juga atas itu semua. Siapa itu? Kepada Tuhan sebagai perpuluhan dan kepada sesama manusia yang membutuhkan sebagai pelayanan diakonia. Jangan gantungkan hidupmu pada materi, pada uang, pada harta kekayaan, sebab semuanya itu adalah fana. Gantungkanlah hidupmu kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, sumber hidup kekal, sumber segala berkat, dan yang memberi keselamatan dan hidup kekal. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih Allah Bapa di surga untuk firman yang boleh kami dengar pada minggu hari ini. Tuhan mengingatkan kami melalui firman-Mu Tuhan, agar kami bersikap, berperilaku yang benar terhadap materi, terhadap apa yang kami miliki, terhadap harta kekayaan. Pertama-tama adalah Tuhan mengingatkan kami bahwa semuanya ini adalah berasal daripada Tuhan. Karena itu kami juga patut pertama-tama bersyukur bila Tuhan memberi, memberkati kami. Sedikit ataupun banyak kami patut bersyukur.
Dan Tuhan mengingatkan kami juga agar kami juga mau berbagi, terutama kepada saudara-saudara kami yang membutuhkannya. Lekatkan firman-Mu di hati kami ya Tuhan. Biarlah roh Tuhan yang kudus menuntun, menolong kami, memampukan kami sehingga kami tidak hanya mendengar, tapi mengerti, menghayati, dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebagai ungkapan syukur, kita akan mengumpulkan persembahan dan kita memuji Tuhan dari PKJ 264 ayat 1 dan yang berikutnya. Ibadah murni bagi Tuhan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.